Halo semuanya. Halo kawan-kawan semua. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan penting, yaitu menjelajahi konsep tentang pola pikir pemenang. Materi pertama akan saya sampaikan yaitu tentang kesadaran diri. Kesadaran diri membantu kita mengenal diri kita lebih baik lagi, sehingga kita dapat hidup lebih autentik dan lebih berarti. Mari kita eksplorasi bersama-sama konsep ini dan mari kita simak pemateri-pemateri yang akan menyampaikan materi ini. Kesadaran diri dalam konteks pola pikir pemenang berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, emosi, dan motivasi. Ini melibatkan kemampuan untuk secara objektif untuk mengevaluasi diri sendiri, mengenal bagaimana perasaan dan tindakan untuk mempengaruhi kinerja dan hubungan mereka, serta menggunakan yang adanya namanya pengetahuan. Ini dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan dengan cara lebih baik dan lebih efektif. Seseorang pemenang memiliki rutinitas sesuai dengan kepribadian mereka, seperti berolahraga, menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan keluarga dan teman-teman, menghabiskan waktu di alam, bermeditasi, dan membaca dalam bagian agenda mereka. Mereka menyadari bahwa untuk mendapatkan hasil yang bagus, mereka harus mempelajari hal baru, mempelajari cara baru, dan menambah skill yang akan berguna untuk kedepannya. Contoh kesadaran diri dalam pola pikir pemenang seperti halnya atlet. Mereka sadar bahwa mereka ada di dalam posisi yang kompetitifnya lebih tinggi, bahwa dia cenderung merasa tertekan dalam kompetitif itu. Dengan kesadaran ini, dia bisa mencari strategi lebih untuk mengelola stres, seperti teknik pernapasan dan visualisasi mereka, seperti Mikhail Phelps, pemenang Olimpiade. Mereka memiliki kesadaran diri yang tinggi atas kecenderungan seperti mereka mengalami ketekanan dan kecemasan saat dia lagi melakukan perlombaan. Dia bekerja dengan melatih untuk membangun teknik dan relaksasi dan visualisasi yang membantunya tetap fokus dalam kompetisi. Anda pasti bertanya, mengapa kesadaran diri penting dalam pola pikir pemenang? Seperti ini penting karena dapat membantu kita seperti mengambil keputusan yang lebih baik, pengembangan diri juga, dan pengelolaan emosi, serta kita dapat membangun hubungan yang lebih baik. Mengetahui bagaimana kita dan tindakan kita atau kelemahan kita dapat membangun dan mempengaruhi orang lain untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih konstruktif. Mengetahui kekuatan serta kelemahan kita, seseorang dapat fokus atas pengembangan di area yang perlu ditingkatkan, seperti meningkatkan kelemahan mereka dan mengubah kelemahan mereka menjadi kekuatan mereka. Kesadaran diri adalah fondasi penting dalam pola pikir pemenang, karena memungkinkan kita untuk terus berkembang dalam tetap adaptif dan mengoptimalkan kinerja kita dalam berbagai situasi. Halo kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Benita Afni, saya dari kelompok leadership Project. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang disiplin. Disiplin diri diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan. Disiplin juga merupakan latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Dari disiplin akan melahirkan mental yang kuat dan tidak mudah menyerah, walaupun dalam kondisi sesulit apapun. Para pemenang berkomitmen dan menerapkan disiplin tertinggi. Mereka melangkah lebih dalam, selalu bertindak sesuai arah untuk mencapai apa yang mereka cari. Mereka bertekad dan jarang ragu-ragu untuk menjelaskan masalah krusial. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan faktor resiko atau peluang. Pada akhirnya, para pemenang bertanggung jawab penuh atas diri dan hidup mereka sendiri. Mereka belajar mengendalikan pikiran dan tubuh mereka agar selaras dengan tujuan mereka. Para pemenang tidak pernah mengambil jalan pintas dan tidak pernah menyerah ketika keadaan menjadi sesuatu yang sulit.
Mereka tahu bahwa dengan rencana, sikap, dan benar, dan ketahanan mereka dapat mencapai sesuatu apapun. Disiplin diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilaku, emosi, tindakan mereka guna mencapai tujuan jangka panjang. Ini melibatkan konsistensi dalam melakukan tugas-tugas yang diperlukan, meskipun menghadapi godaan atau hambatan. Contohnya seperti atlet, disiplin diri. Seorang pelari maraton berkomitmen untuk berlatih setiap hari, terlepas dari cuaca atau rasa lelah, demi mencapai performa puncak. Contohnya seperti seorang pelajar yang bangun setiap pagi dari jam 5 untuk berlatih. Meskipun cuaca buruk atau merasa lelah, dia mengikuti jadwal latihan ketat dan menjaga pola makan sehat, karena dia tahu bahwa konsistensi adalah kunci untuk mencapai suatu tujuan. Disiplin diri sangat penting dalam pola pikir pemenang karena memungkinkan seseorang untuk tetap fokus dan teguh dalam menjalankan mereka menuju kesuksesan, mengatasi rintangan, dan mencapai tujuan mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penentuan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri dalam konteks pola pikir pemenang merujuk pada keyakinan bahwa seseorang memiliki kendali atas hidupnya dan dapat mempengaruhi hasil dari usahanya melalui tindakan, keputusan, dan sikapnya sendiri. Mereka tidak menyerah pada nasib atau keadaan eksternal, tetapi mereka percaya bahwa dengan usaha dan tekadnya, seseorang dapat membentuk masa depannya sendiri. Mereka secara permanen ditegaskan dalam kekuatan mereka dan bukan dalam kelemahan mereka. Mindset ini sangat penting. Berpikir positif aja tidak cukup. Punya target besar saja tidak cukup. Perilaku kita sehari-hari harus selaras dengan hasil yang kita inginkan. Kita tidak bisa menjadi kurus kalau perilaku kita aja seperti orang gemuk yang tidak mengontrol makanannya. Kalau kita ingin kurus, perilaku kita harus seperti orang kurus. Mereka juga terampil dan cepat dalam mengambil keputusan. Contoh penentuan nasib sendiri dalam pola pikir pemenang. Contohnya itu seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang ingin bahwa kesuksesan bisnisnya tergantung pada kerja kerasnya, inovasinya, dan keputusannya sendiri, bukan pada faktor keberuntungan mereka. Contohnya Jeff Bezos, pendiri Amazon. Mereka memulai bisnisnya dari garasi dan menghadapi banyak tantangan di awal. Namun dengan visi dan kerja keras dan keputusan yang strategis, mereka mampu mengembangkan Amazon menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Bezos selalu percaya bahwa tindakan dan keputusan yang dia ambil sangat mempengaruhi arah dan keberhasilan bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maria. Di sini saya akan menjelaskan arti dari tentang percaya diri. Percaya diri itu percaya diri. Orang yang berpikiran menang, mempunyai percaya diri yang tinggi dan potensi yang tinggi. Biasanya sih cenderung memiliki toleransi yang tinggi terhadap frustasi, kekecewaan, dan juga kegagalan yang dapat segera pulih. Mereka tahu bahwa mereka bisa dikhianati dan juga dicemburui, dan ini adalah salah satu dari permainan kehidupan. Mereka mengambil tanggung jawab pribadi dan tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan orang lain bukan berarti kita menyalahkan diri kita sendiri untuk segala hal. Itu dapat melukai jiwa kita. Ini tentang menyadari bahwa dengan bertanggung jawab, kita akan berusaha menjadikan sesuatu berjalan baik. Kalau kita bertanggung jawab atas keselamatan, maka kita
kita akan menyingkirkan batu besar di jalan supaya kita dan orang lain tidak tersandung. Di dalam konteks pola pikir pemenang berarti memiliki keyakinan bahwa Anda mampu mencapai tujuan dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Percaya diri ini bukan sekedar perasaan positif, tetapi juga didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman yang kita miliki. Orang yang percaya diri yakin pada kemampuan mereka sendiri dan tetap tenang serta tegar dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, seperti yang kita ketahui, contoh percaya diri dalam pola pikir pemenang itu contoh dari terjadinya atlet. Seorang atlet percaya diri bahwasanya itu seseorang pemain pencak silat, contohnya dia pemain pencak silat yang ingin bertanding. Dia yakin dan bisa memenangkan pertandingan tersebut meski dia harus melawan lawan yang tinggi peringkatnya. Contoh atletnya itu yaitu adalah Hadifa Yudhani Kusuma. Dia percaya dan kemampuannya sendiri dan tetap fokus serta dia bersemangat meskipun menghadapi lawan yang tangguh atau situasi tekanan tinggi. Hadifa Yudhani Kusuma ini dia mampu dan juga percaya diri dan fokus bahwasanya dia bisa melawan lawannya yang peringkatnya lebih tinggi, dan dia percaya diri bahwasanya dia itu mampu untuk mengalahkan lawannya dan dia berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Mengapa percaya diri itu penting dalam pola pikir pemenang? Ya jelas penting lah, karena motivasi dan ketekunan percaya diri memberi dorongan untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan dan juga mengatasi rintangan. Keyakinan pada diri sendiri bahwa mengatasi rasa takut dan ragu-ragu ketika menghadapi tantangan yang akan datang. Nah, mempengaruhi orang lain. Dengan percaya diri ini, kita dapat menginspirasi dan juga memotivasikan orang lain meskipun kita adalah seorang motivator. Kita memotivasikan seseorang, namun kita memberikan motivator kepada orang lain supaya orang lain itu bisa memotivasikan hal yang baik dalam tim maupun lingkungan kerja. Dengan memiliki percaya diri, pola pikir pemenang, seseorang tidak hanya mampu mempunyai atau mencapai tujuan pribadi, juga akan berkontribusi pada kesuksesan tim dan organisasi. Oke, dalam mengakhiri sesi tentang percaya diri, ingatlah bahwa kunci untuk meraih potensi penuh kita terletak pada keyakinan dalam diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil itu menuju kepercayaan diri adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Jangan pernah ragu dengan kemampuan yang kita miliki atau terhalang oleh ketakutan atau juga kegagalan, dan jangan ambil pusinglah ucapan orang lain. Sebaliknya, lihatlah setiap rintangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Dengan membangun kepercayaan diri yang kuat, kita dapat menghadapi tantangan dengan semangat yang tak tergoyahkan dan mencapai impian yang kita tuju. Terima kasih atas perhatian dan semangat yang telah kita bagi hari ini. Materi kita terus menginspirasi diri sendiri dan orang lain untuk hidup tanpa batas dalam percaya diri dan kemungkinan. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tujuan dari materi kami pola pikir pemenang adalah cara berpikir yang memungkinkan seorang untuk mencapai kesuksesan dengan memiliki pandangan positif, ketangguhan mental, dan fokus yang kuat pada tujuan. Orang dalam pola pikir ini selalu optimis dan percaya bahwa mereka dapat mengatasi rintangan tersebut. Mereka menetapkan tujuan yang jelas dan bekerja keras dengan disiplin untuk mencapainya, serta terus belajar dan berkembang. Kepercayaan diri mereka tinggi sehingga mereka mampu tenang dan tegar dalam situasi sulit. Selain itu, mereka mampu mengendalikan emosi dan reaksi mereka, membuat keputusan yang bijaksana dan beradaptasi dengan perubahan. Semua elemen ini bekerja bersama untuk membentuk kerangka mental yang kokoh yang membantu mereka mengatasi kegagalan. Mari kesuksesan memiliki pola pikir pemenang, tetap optimis, tetap tujuan jelas, dan bekerja keras dengan disiplin, percayalah pada kemampuan diri. Belajar dari setiap pengalaman dan kendalikan emosi Anda dengan kemampuan mental dan adaptabilitas tidak.
ada rintangan yang tak bisa diatasi. Terus maju dan yakinlah bahwa usaha Anda akan mengeluarkan hasil. Oke, sekian dari kami.